Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersambung acara kita pada malam hari ini, acara yang terucap yang besar kita yang tadi telah menyampaikan kuliah dari Majlis Al-Habib Nabawi membaca kitab Riyadhus Shalihin yang berakhir Al-Habib Shalih Muhammad Al-Jufri, dan sekarang ini adalah untuk kita sama-sama membicarakan forum ulama kita dengan temanya menjaga jiwa menyubur harapan, yang pada bersama dua ahli kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang datang daripada Syarab, daripada Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga kepada bersama kita adalah Ustaz tempatan kita yang tidak asing lagi, yang merupakan Senior Presiden Mahkamah Syariah Singapura, yaitu Ustaz Irwan Hadi. Kepada mereka semua kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, sebagaimana yang kami maklumkan, program malam ini adalah kerjasama di antara Masjid Hajjah Fatimah bersama dengan Masjid Tausiq, yang mana ini juga bukan hanya untuk mengumpul dana Masjid Hajjah Fatimah, tapi ini juga dapat diingatkan kepada anak Muhammad Qasim yang pengasas masjid ini, Masjid Tausiq. Jadi adalah acara tahun yang mereka adakan untuk memperingati atau mengingat perjuangan daripada yang telah mengasaskan Masjid Tausiq ini. Alhamdulillah. Jadi forum kita pada malam hari ini dan hari kita, yaitu dengan timbangan menjaga jiwa menyumbur harapan, adalah untuk kita sama-sama meneruskan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita juga. Pada satu masalahnya yang pada saya juga telah berkongsi dengan Fadil Habib Ali, iaitu pada statistik yang telah yang dikeluarkan oleh pihak State pada tahun ini, iaitu berkenaan dengan jumlah mereka yang mengumpul atau yang telah mengambil nyawa mereka, yang komit suicide di Singapura. Angkanya begitu tinggi, iaitu dikatakan bahawasanya Scientific mengatakan bahawasanya jumlah total lebih kurang 314 yang telah komit suicide yang mengambil nyawanya pada tahun 2024. Kalau diikutkan 314, maknanya kalau setiap tahun ada 365 hari, maknanya hampir setiap hari itu ada satu orang yang mengambil nyawanya. Dan statistik itu mengatakan bahawasanya mereka yang terbanyak yang mengambil nyawa mereka adalah daripada kalangan umur 30 hingga 39 tahun, iaitu hampir 70,000 orang yang mengambil nyawa mereka sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah bahagi youth, iaitu di antara umur 10 sehingga 29. Kalau kita totalkannya, iaitu hampir juga sampai seperti 30 hingga 39 tahun, iaitu jumlahnya 72 orang dari kalangan youth yang komit suicide di Singapura. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita mengambil perhatian, kerana salah satu dari lokasi syariah kita adalah untuk menjaga nyawa dan juga untuk memelihara nyawa. Jadi kita perlu, kalau dari orang yang lama yang telah mengambil nyawa mereka, bagaimana untuk kita mencoba langkah bagi generasi yang akan datang. Jadi soalan yang pertama yang juga kepada Al-Fadhil Ustaz Irwan Hadi, ada sejumlah yang kami katakan statistik di sini menunjukkan peningkatan kes bunuh diri yang sangat tinggi di kalangan belia dan remaja. Apakah yang boleh kita pelajari dari perkara ini, dan bagaimana masyarakat Islam boleh memahami isunya dengan lebih berempati dan berlandaskan keimanan? Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatullahi wa salamuhu ala rasulil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang kami utamakan, yang kami muliakan, Al-Habib Ali Zainal Abidin dan juga Al-Habib Salih Al-Jufri, dan juga yang kami cintai teman moderator perjuangan kami, Al-Fadhil, Ustaz Sya'ban, para asatidzah, para ulama, para kiai, para habaib yang ada bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah mengumpulkan kita bersama-sama dengan para habaib, para ulama kita untuk kita menghidup hikmah dan kebijaksanaan yang ada dicurahkan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Mudah-mudahan kita meraih manfaat ribuan daripada pembukaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, tadi disebutkan oleh Ustaz Sya'ban suatu fenomena yang dalam beberapa tahun terakhir ini dia agak mencemaskan. Dan kalau tadi disebutkan di antara sebab utama kematian anak-anak belia Singapura umur antara 10 hingga 29 tahun di Singapura, sebab tertinggi kematian mereka adalah bukan kerana sakit, sebab semua masih muda-muda dan sihat-sihat. Jadi sebab utama kematian mereka itu adalah suicide atau bunuh-bunuh diri. Amat-amat menyedihkanlah bila kita mendengar statistik kumpul seperti ini. Saya juga pernah berdebat dengan beberapa orang individu yang mana mereka daripada umur yang kecil sehingga kepada yang adults dan bahkan orang dewasa pun, di mana mereka mempunyai kecenderungan suicidal thoughts. Dan suicidal thought itu banyak sebabnya yang boleh berlaku kepada mereka. Dan kalau kita lihat prinsip dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 32, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala al-fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Allah Subhanahu wa taala firman, kami telah wajibkan, telah kami tetapkan atas Bani Israel, barang siapa yang membunuh satu jiwa yang lain tanpa ada sebab yang benar yang diizinkan, antaranya seperti menyebabkan kematian orang lain ataupun kerosakan di atas muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, memelihara satu nyawa, menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan dia ingin menyelamatkan manusia seluruhnya. Berarti muslimin muslimat, nyawa seorang insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu sekali dinilai Allah Subhanahu wa taala tingginya, sehingga digambarkan Allah nilai seorang insan sama seperti nilai seluruh manusia. Kalau ada yang dapat kita selamatkan, maka seolah-olah kita menyelamatkan manusia seluruhnya. Dan itu adalah prinsip kita bila kita berdepan sebenarnya. Teman-teman, saudara-saudara kita, hari ini lebih daripada dulu-dulu lagi, belia-belia kita, mereka berhadapan dengan berbagai tekanan. Kadang-kadang kita tanya apa ya, tekanan ini dari makan, kasih pakai, kasih tinggal, kasih tak payah fikir pasal isteri, pasangan, anak-anak. Jadi apa yang sebabkan dia tekan sangat ni? Yang kita kadang-kadang tak faham sangat adalah sebab kita tidak ada tekanan yang lain. Tekanan belia itu lain lagi. Dalam satu, saya tengok dalam satu tinjauan National Youth Council Singapura, di antara perkara yang pemuda-pemuda kita mereka fikirkan adalah, yang menimbulkan keresahan adalah bagaimana keadaan hidup mereka nanti bila mereka dewasa. Sebab hari ini dunia, keadaan ekonomi, keadaan pekerjaan dan sebagainya, semua ini menimbulkan perasaan cemas, perasaan kebimbangan dan anxiety dalam diri anak-anak kita. Anak saya ketika dia baru umur 10 tahun kurang lebih, saya telah bincang-bincang dengan dia, harga rumah naik tinggi dan sebagainya. Dia tanya, "Bapa, kalau nanti masa umur nak beli rumah macam mana? Umur 10 tahun. Tanya pasal nak beli rumah, bimbang pasal harga rumah mahal. Mampu ke tidak nak beli rumah? Baju ni bapak dia lagi beli kan?" Ya kan? Tapi
anak-anak kita melalui pendidikan. Dan pendidikan ini mematangkan mereka untuk membaca tentang perkembangan hidup, perbuatan hidup, perkembangan tentang pekerjaan, perkembangan tentang alam sekitar. Mereka fikirkan dalam pinjaman National Council tersebut menyebutkan bagaimana mereka memikirkan tentang alam sekitar, climate. Dia timbang mungkinlah keadaan hidup dia nanti selamat atau tidak untuk dia dunia. Jadi banyak kedepanan. Ini belum pertimbangan harian yang dia berdepan di sekolah. Di alam media lain lagi, social media. Dengan bunyinya, dengan berbagai trend-trend yang menekan mereka. Jadi di sinilah saya nak membawa kita untuk menyelami sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur diriwayatkan Imam Ahmad, di mana diriwayatkan anna fatan syabban, seorang pemuda yang agak muda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kata, ya Rasulullah, idzan li bis-zina. Izinkanlah bagi aku ya Rasulullah untuk berzina. Hai orang datang muda-muda, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katanya minta izin lagi. Ya Rasulullah, boleh tak bagi izin aku nak berzina ya Rasulullah? Depan orang. Maka dalam hadis disambung lagi, maka ketika itu para sahabat berzajar, mereka berhenti memarah dia. Ma, diam. Jangan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan seperti ini. Reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Seperti pertama, syahabat atau fatan syahabat, seorang pemuda yang amat muda usia. Kemudian datang kepada Nabi, minta izin melakukan sesuatu yang jelas tidak diizinkan, tidak dibenarkan agama. Tapi demikian reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, bawa dia padana fajalasa bil Bukhari. Nabi kata, bawa dia hampir dengan aku sini. Dan lalu pemuda itu duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa bil Bukhari sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dekat lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya dia, kamu reda tak kalau orang nak lakukan yang sama dengan kamu? Dia kata, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah fidana. Tidak sekali-kali ya Rasulullah, aku tak akan sanggup. Maka Nabi kata, begitulah juga manusia yang lain, orang lain juga tidak akan reda kamu lakukan yang demikian dengan ibunya. Nabi tanya soalan seterusnya, kita semua tahu, kamu reda tak kalau aku lakukan, kalau orang lakukan yang sama dengan anak perempuan kamu? Dia kata, la wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah sekali-kali akan aku reda dalam perkara seperti ini ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, begitulah juga orang tidak akan sanggup untuk kamu lakukan yang sama dengan anak perempuan mereka. Lalu Nabi tanya lagi, adakah kamu reda atau sanggup untuk orang melakukan yang sama dengan makcik kamu sendiri? Dia kata, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah fidana. Tidak ya Rasulullah, sekali-kali demi Allah tidak akan reda ya Rasulullah. Maka Nabi kata ketika itu, begitulah juga orang tidak akan reda untuk kamu untuk melakukan yang sama dengan makcik mereka. Nabi SAW dalam kisah ringkas ini ada beberapa sudut psikologi yang Nabi praktikkan. Bila orang ini dalam keadaan orang datang kepada Nabi minta izin perkara yang memang jelas melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Nabi bawa dia dekat dulu dengan Nabi. Nabi bincang dengan dia, Nabi take him through, bincang dengan dia, minta dia fikir, timbangkan semua kesalahan dan sebagainya. Apakah dia sanggup perkara yang sama berlaku kepada saudara marahnya sendiri yang terdekat? Sehinggalah bila habis selesai demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ayat-ayat meletakkan tangannya di atas dada lelaki tersebut, pemuda tersebut. Nabi mengatakan, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya. Wa tahhir qalbah, dan kau sucikanlah hatinya. Wa hassin farjah, dan kau peliharalah kemaluannya itu. Pada dia pun ba'da dzalika al-fata yantabidu ila syai'. Dan selepas itu hasil berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kembali bertanya ataupun melakukan sesuatu ataupun ada keinginan melakukan seperti itu. Allahumma salli alaihi wasallam.
Tuan-tuan, hari ini Alhamdulillah masyarakat kita dah mula bincang tentang mental illness, mental issues. Ya kan, di sekolah-sekolah ada yang menyokong pelajar-pelajar kita, sebab di Singapura khususnya anak-anak kita kerana keinginan untuk berjaya dalam bidang pelajaran pendidikan, tanpa mereka sadari dia kemudian menimbulkan keresahan dalam diri mereka. Mereka ini ada berbagai kebimbangan. Ada yang takut menghampunkan ibu bapa, ada yang tak sanggup nak balik rumah malu nak tunggu ibu bapa. Apa dia punya result? Sebab itu dalam beberapa hari lagi PSLE punya result akan keluar, betul tak? Alhamdulillah kita nampak kawan-kawan, sahabat andai keluarkan mesej-mesej positif kepada anak-anak. Tak kira apa pun pencapaian mereka, insya-Allah ada kebaikan di sebagainya. Saya rasa ini budaya yang telah kita bangsa. Dan itu sesuatu yang perlu kita hidupkan, empati terhadap orang yang sedang melalui seperti itu. Dalam agama kita, Muslim-Muslimat, agama kita meraihkan dan mengiktiraf perasaan sedih orang, perasaan geram orang, perasaan marah orang, perasaan sengsara orang. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang bagaimana kisah Nabi Yaqub menangis kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, sehingga kan habis matanya, tidak nampak kabur begitu saja. Berarti Nabi pun sendiri, Nabi Allah Subhanahu wa taala sendiri pun ada cabaran-cabarannya, sehingga memberi kesan kepada jiwa dan emosi. Ini kan mudah kita. Begitulah bila kita ini ada teman-teman yang ada suicide thoughts. Kadang-kadang ada orang dia kata dengan saya tak tahu nak cakap apa, Ustaz. Saya bukan pakar nak cakap dengan orang. Kalau dia cakap dengan saya, dia ada fikir. Jadi paling saya kata dengan dia, fikir lebih lah. Fikir betul. Itu sebagai permulaan dan asas yang kita minta paduannya daripada para kabar yang kita. Namun pada masa yang sama, kita juga perlu sokong mereka dengan perkara-perkara lain. Kalau dalam yang saya promosikan, saya dapat untung dari kebaikan ramai. Dalam hal-hal Singapura, dia diberikan berbagai macam resources untuk kita tahu macam mana nak berdepan dengan sahabat anda dan keluarga yang ada emosi seperti ini, ada pemikiran yang seperti ini. Kita perlu biasakan menggunakan the language of support, bahasa sokongan. Sebagai contoh, ada orang kata, Ustaz, saya pun tak pernah lalui apa dia lalui, macam mana saya nak cakap? Kita tak perlu lalui apa yang dia lalui untuk kita jadi seorang yang memberi sokongan. Cukup untuk kita begitu berkata, I will not fully understand what you do. Kita ngaku, saya mungkin tak faham sepenuhnya apa yang awak sedang lalui sekarang. Saya pun tak tahu apa sebenarnya, tapi saya nak awak tahu bagaimana kita perlu iaitu mental itu. Bahawa ada anak penting pada saya. Kaulah kawan aku mati, kaulah keluarga aku sayang dengan kau. Aku nak kau tahu. Cukup dengan sekadar itu saja. Dia boleh berikan dorongan semangat kepada orang yang sedang melalui dengan tekanan dalam kehidupan. Kita tak perlu nak jadi pakar. Yang penting kita berikan dorongan untuk bawa mereka kepada pakar, supaya mereka tergerak mudah-mudahan dengan dorongan kita. Dan kita adalah alal khair dan kita kita orang yang menunjuk orang lain kepada kebaikan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti dalam pahala dan melakukan kebaikan. Jadi jangan kita rasa, kadang-kadang kita rasa Ustaz, sekarang ni orang banyak sangat lapor sikit-sikit suicidal thought, sikit-sikit suicidal thought. Memang kehidupan hari ini cabaran ini banyak. Kalau kita scroll hari-hari saja, macam-macam pemikiran boleh masuk ke dalam pikiran kita. Macam-macam pertimbangan hidup, kerisauan, keresahan hidup yang boleh timbul daripada akibat sosial media. Itu semua ada tekanan, di samping tekanan hidup yang lain. Jadi jangan kita berkecilkan. Kerana orang bertemu dengan saya, Ustaz, tak nasihat. Ustaz, saya dengar bisikan-bisikan Ustaz, cakap dengan saya, terdunlah, tepanglah. Saya ada orang seperti ini yang tak nasihat. Saya gila Ustaz. Saya tak ada iman Ustaz. Sebab orang masih suruh saya buatkan iman. Saya tak tahu bagaimana nak buat iman.
Tuhan saya tak kuat bersama itu. Dan sehingga mereka mempersoalkan lagi dia ada cabaran ujian mental, kemudian dibimbangkan pula dengan iman yang kurang, makin tampak itu seorang. Jadi peranan tidak adalah memberikan ketenangan kepada mereka, dorongan kepada mereka, membawa mereka kepada yang penting. Kalau di Singapura ada yang namanya hotline, national hotline, my line. Nombornya senang saja, 1771. Dan 1771. Kalau nak telefon ke WhatsApp pasti 666917771. Ini untuk berbagai jenis mental challenges di Singapura. Kalau kita ada tekanan, kita tak tahu siapa nak cakap, kadang-kadang kita abang-abang boleh itu. Kita segar nak cakap dia tak. Mungkin ibu-ibu dia boleh bincang ramai-ramai dengan dia punya orang dia, geng-geng dia kan girlfriend kita ni. Abang-abang kita tak tahu pun masalah anak pun tak bincang masa depan. Kita lelaki lelaki lain komunikasi. Tapi jangan rasa tak selesa. Sebab hakikat kita mendapatkan bantuan ini adalah kita menghidupkan nyawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita. Dan hidupnya kita mudah-mudahan panjang umur adalah supaya kita berbakti kepada keluarga, berbakti kepada agama, berbakti kepada masyarakat. Lebih banyak kebaikan dan kebaikan yang boleh kita dapat hidup dan berbakti. Jadi kalau kita ada perlu-bantuan, jangan segan. Kalau kita tak tahu nak apa, kita suruh orang kita callkan. Bawa dia. Aku nak kuat, urus ni aku. Mari kita pergi sama-sama. Ya kan? Aku tak masuk ke dalam. Kuatkan dia sampai ke sana. Kau nak masuk ke dalam. Dapatkan bantuan, dapat sokongan di sini. Supaya akhirnya mudah-mudahan dapat orang itu menjadi yang lebih baik, yang lebih kuat dan kukuh. Bismillah. Masya Allah. Begitu detail dan begitu jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Iwan Hadi tentang apa yang boleh kita lakukan sebagai teman. Jadi kalau kita ada teman yang lain mempunyai masalah yang sama, mengingatkan mereka, tolong mereka, bantu kita, supaya kita dapat menjadi sebab untuk mereka meneruskan harapan mereka untuk hidup di dunia ini. Jadi kita membantu kepada soalan yang kedua, insyaAllah, kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Tadi sebelumnya kami dengar dari Ustaz Iwan Hadi bermain pada kali ini, pada zaman ini melalui banyak tekanan dalam kehidupan mereka, baik dari segi akademik, masalah keluarga dan sebenarnya yang Ustaz mengatakan tadi, mereka sedang memikirkan tentang masa hadapan mereka. Jadi bagaimana? Dari sudut Islam, bagaimana mereka boleh membina kekuatan dalaman mereka dan mencari ketenangan hati di dalam dunia yang serba pantas dan penuh dengan ketenangan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Terima kasih kepada pengurus majlis, saudara moderator Fadil Ustaz Syaban, Fadil Habib Salih dan Muhammad Al-Jufri yang menyampaikan tasbih dengan selepas majlis Ustaz tadi. Berbahagia Fadil Ustaz Iwan Hadi Allah yang memberikan penjelasan cukup terperinci berkenaan dengan bagaimana berhadapan dengan situasi yang banyak melanda pada ramai kalangan remaja atau kanak-kanak atau yang dewasa pada tekanan, stres dan sebagainya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam tekanan dalam hati dan jiwa ini ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama namanya al-ham. Al-ham itu orang yang merasa tertekan ke atas sesuatu yang akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz Ewan sebentar tadi. Risau perkara buruk terjadi, risau miskin di masa hadapan, risau bermasalah, risau tak dapat beli rumah,
dan seterusnya. Kerisauan apa yang akan berlaku di masa akan datang itu namanya alham. Risau terkena penyakit. Apa kekhawatiran yang menjadikan kita gundah gulana, tak tentram, terfikirkan terganggu selalu ke atas perkara yang akan terjadi di masa akan datang, itu namanya al-ham. Yang kedua namanya al-hazan atau al-gham. Al-hazan atau al-gham yakni sesuatu yang terjadi pada masa lampau dan dia menyesal atas apa yang dilakukan atau atas apa yang sudah berlaku, sehingga menyesali apa yang sudah berlaku, penyesalan itu berpanjangan, sehingga walaupun itu sudah selesai, sudah berlalu, tapi masih mengganggu kepada hati dan jiwa. Ini namanya al-hazan atau al-gham. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan beberapa tindakan implikasi daripada alham dan gham, daripada perasaan stres, perasaan risau, baik atas apa yang sudah berlaku atau atas apa yang akan berlaku. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu awladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum." Kamu jangan bunuh anak-anak kamu sebab kamu miskin, karena kami yang bagi rezeki kamu dan kami bagi rezeki anak-anak kamu. Ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum." Kamu jangan bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami yang bagi rezeki mereka, kami juga yang bagi rezeki kepada kamu. Dua ayat serupa tapi tidak sama. Yang pertama, larangan membunuh anak disebabkan sebagai implikasi tekanan dalam hati dan jiwanya karena dia miskin. Saat itu dia miskin, sehingga dia risau tak boleh kasih makan dirinya, sehingga dia risau tak boleh penuhi hajat dan keperluannya, hajat keluarganya, hajat anaknya, maka mengambil tindakan karena miskinnya, karena stresnya, karena keadaannya, sehingga dia membunuh anaknya sendiri karena khawatir tidak boleh beri makan kepada dirinya dan juga kepada anaknya. Adapun yang kedua, jangan kamu bunuh anak kamu karena takut miskin. Dia belum miskin lagi. Khasyata imlaq, takut miskin, yakni miskinnya belum, tapi dia risau di masa akan datang. Risau dalam keadaan susah. Kemudian diberi jawaban pada kedua-duanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Nahnu," kami dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi rezeki kepada kamu dan mereka. Kamu di sini orang yang takut tadi, yang stres tadi, dan mereka anak-anaknya yang dirisaukan tidak boleh diberi makan. Yang kedua, kami bagi rezeki mereka. Kamu dan kamu bagi rezeki kamu dibagi oleh Allah urutannya, kamu dan mereka. Ayat yang kedua, mereka dan kamu. Yang Allah ingin memberikan gambaran bahwasanya yang bagi makan kamu bukan kamu, yang bagi makan anak kamu itu bukan kamu, aku yang bagi. Yang kamu berisau tak boleh bagi makan sementara itu bukan kerja kamu, pasal apa? Yang ingin mengajak kepada kita sebagai hamba Allah untuk kembali kepada Dia, percaya kepada Dia, merasa bertuhan. Itu adalah kunci paling utama bagi seorang muslim untuk tidak tergelincir kepada stres yang mengundang tindakan bunuh diri atau apapun juga. Oleh sebab itu, orang muslim stres sampai mengundang keburukan untuk dirinya sangat pelik kalau itu terjadi kepada orang Islam. Kalau itu kepada orang bukan Islam mungkin karena tak merasa bertuhan atau bertuhan dengan Tuhan yang salah. Tapi orang Islam punya Tuhan, berstatus sebagai muslim dan mukmin, ada Islam, ada iman, percaya kepada Allah, bukan stres sampai memberatkan diri sendiri, sangat pelik orang seperti itu. Kata Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ajib
Saya ini hairan. Kalau ada orang muslim punya rasa takut, lalu tidak kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia punya rasa takut. Kenapa diajarkan dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Ahzab. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dalam keadaan dikepung oleh ramai kaum musyrikin, orang muslim justru bertambah kuat. Dikatakan kepada kaum mukminin fakhshawhum fazadahum iman. Justru mereka bertambah iman kepada Allah dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان Allah memberikan kepada orang-orang beriman ketika berhadapan dengan perasaan takut mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami adalah Allah. Supaya apa yang Allah berikan kepada orang yang mengatakan hasbunallah ketika ada perasaan takut, katanya fanqalabu bi ni'matin min Allah. Lelaki tadi, kaum muslim tadi yang ada perasaan takut yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil kembali dengan nikmat dari Allah. Lam yamsasuhum su'un, tak ada perkara buruk yang menyentuh kepada dia. Kena pun sentuh pun tidak apa gitu. Lam yamsasuhum su'un, dan mendapatkan anugerah dari Allah, bukan hanya tak disentuh dengan perkara yang dia lakukan, diberi nikmat pada Allah, diberi anugerah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hasbunallah. Jadi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil bukan sekedar kata, tapi ia mendatangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang berada dalam keadaan takut. Ajibtu liman ihtamma, saya ini hairan kepada orang muslim kalau dia ada stres, tekanan, feeling sempit di dalam, lalu tidak kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, anda wanada dzulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Macam mana boleh ada orang stres, tertekan, lalu tidak kembali dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Kenapa tak baca zikir itu sementara kami dapat di dalam Quran orang yang stres, yang tertekan bila baca itu doanya Nabi Yunus, Allah menjanjikan fastajabna lahu, kami terima doa zikir ini, dan kami aku selamatkan dia daripada stresnya dan sempitnya, bahkan dari nunjil mu'minin, maka kami juga akan lakukan keselamatan itu untuk orang-orang beriman. Apa solusinya? Pergi ke psikiatri? Apa solusinya? Pergi ke obat-obat penenang jiwa? Solusinya adalah ilah Subhanahu wa Ta'ala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian kata Sayyidina Ja'far. Katanya Aji itu, saya merasa heran kalau ada orang yang dia tertipu atau takut tertipu, tidak mengatakan bahwa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, aku serahkan segala urusan kepada Allah, Allah yang Maha mengetahui hal yang terbaik untuk hambanya. Karena aku dapati di dalam Al-Qur'anul Karim orang yang berkata demikian, fawwaqahu Allah sayyi'ati ma makaru. Allah jaga dia, Allah lindungi dia daripada tipu muslihat orang-orang yang ingin menipu kepada dia. Demikian dijadikan solusi kepada permasalahan, mau itu perasaan takut, mau itu stres, mau itu tertekan, kembali kepada dia Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan sukar bagi orang muslim dan mukmin, sebab dia ada iman, dah ada Islam. Ini bukan Islam dalam IC saja, praktikalnya dalam hidup mesti diterjemahkan dengan merasa bertuhan jika ada permasalahan. Orang yang ingin hidup di dunia tak tertekan, mustahil. Jangan hidup di dunia kalau tidak mau tertekan, dan hidup di dunia ini tak boleh lepas daripada tekanan. Maka salah dari sana tiga,
kami ciptakan manusia ini dengan penuh masyarakat, penuh godaan. Macam orang itu kalau saya ingin masuk dalam air, tapi kamu basah. Mana boleh orang berpikir begitu? Inilah dunia, tempat kebijukan, tempat tekanan, tempat bermasalah, tempat macam-macam godaan. Permasalahan adalah bukan orang mendapat godaan, yang heran bukan orang yang juga. Baru kita heran kalau godaan, alhamdulillah hidup di dunia. Bila dengan demikian memahami arti al-ham, rasa tertekan dan rasa stres adalah solusinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hari beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan dalam kita berhadapan dengan situasi masyarakat yang mungkin berhadapan dengan tekanan dan stres dan sebagainya. Pertama adalah peranan daripada masjid. Yang kedua peranan daripada keluarga. Yang ketiga peranan guru. Yang keempat peranan lingkungan. Pada satu hari baginda Rasulullah SAW melihat seorang lelaki di masjid dalam keadaan muam, stres. Nabi dekati, ya fulan, kenapa kamu duduk di masjid di hari atau time bukan sholat? Ya mungkin masih waktu pagi ke atau sholat zuhur ke. Untuk apa duduk di masjid seorang tak orang masjid barang kita dengan keluarganya atau tidak kerja. Katanya Rasulullah, aku ini stres karena tak boleh bayar hutang. Makanya orang itu banyak hutang yang dia tak boleh bayar. Dan dia stres memikirkan bagaimana untuk membayar hutang. Malu hutang kalau tak. Yang menariknya di sini orang Israel tak payah hutang di masjid. Ada di masjid itu apa kalau dia bukan mendapatkan ketenangan di masjid ini pada petunjuk cuma Allah SWT. Kalau kita luahkan sekadar kita permasalahan dengan dia Subhanahu wa Ta'ala, kita pergi bohong, kita pergi ke mana-mana tempat yang dilarang dalam agama, pergi ke masjid. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu kemana dia akan pergi kalau dia bermasalah. Dia duduk di masjid, tidak ingin Rasulullah dan cerita bermasalah. Katanya mau tidak kau aku bantu kamu supaya kamu boleh bayar hutang. Katanya apa itu Rasulullah? Saya pergi duit, boleh pergi KBPN, boleh pergi cek kosong untuk dia boleh isi berapa saja account yang dia nak. Tidak. Kalau dibagi duit pun juga belum tentu masalahnya akan settle. Hari ini mungkin settle bayar hutang, esok masalah yang lain bikin dia stres. Tapi diajarkan kuncinya bagaimana berhadapan dengan stres, dengan tekanan. Katanya pagi dan petang kamu baca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa a'udzubika minal 'ajzi wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min pada baik dan taharin berjalan. Diajarkan doa. Kalau doa itu hanya doa akan terjadi. Masalah kita sekarang ini kita kasih doa. Menganggap doa itu macam nomor 2, nomor 3 karena kerja dulu. Seakan-akan kerja dulu baru doa. Doa dulu. Sebab doa bukan sekedar ucapan. Doa itu memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan bantuan Anda bekerja. Dengan pekerjaan diberi barakah, dengan diangkat apa permasalahan yang dihadapi ketika berada dalam keadaan stres. Kata lelaki itu tidak berlalu beberapa hari atau bahkan pagi dan petang doa itu Allah mudahkan aku berhutang. Dari mana jangan tanya kalau dia sudah bekerja, jangan tanya dari mana. Kita hanya mengambil langkah di mana disuruh Allah datangkan daripada mana terpulang kepada dia. Kita hanya berkeyakinan dia akan menolong kalau kita mendorong kepada dia Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan rasa ketergantungan dengan Allah dalam keadaan stres, baik itu dengan kita menanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpikir kepada Allah. Jika tidak, problemnya jika manusia tidak kembali kepada Allah, kemana dia akan pergi? Syaitan. Katanya istahwada alaihim syaitan fa ansahum zikrullah.
Ulaika hizbul syaitan, ala inna hizbal syaitani humul khasirun. Orang-orang yang dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istahwada alaih, dikuasai oleh syaitan. Makanya disebutkan tadi oleh Pak Rasulullah dalam misi sini, jatuhkan kamu pukul sebulan. Syaitan dalam hati ini tidak kembali kepada Allah Taala. Kalau dia kembali kepada Allah, mana boleh? Bukankah dalam hadis kalau dimana Allah apa syaitan itu lari jauh sampai buang angin dan tak mau mendengar sebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Istahwala alaihim syaitan fansahum zikrullah. Lelaki yang dia ibu yang dia tidak dekat dengan Allah dikuasai oleh syaitan, dilupakan oleh syaitan daripada mengingati Allah. Mereka itu adalah kelompoknya syaitan, dan kelompok syaitan adalah orang-orang yang merugi. Jadi resiko tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikuasai oleh syaitan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan ضاقا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. Orang yang dia berpaling dari Allah, yang tak mengingat Allah dalam keadaan dia perlu ingat kepada Allah masalah yang dihadapi, nuqayyid lahu syaitan. Kami jadikan dia dikuasai oleh syaitan, wa huwa lahu qarin, dan syaitan tidak pernah meninggalkan orang yang dia tak mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Best friend-nya syaitan. Macam mana nasib orang kalau best friend-nya syaitan? Kira-kira syaitan bagi apa? Bagi sholat, bagi berbelanja, waedah bisi, kompak, pukul, rompak sebulan. Lepas sudah buat sesuatu membawakan kepada orang lain berbeda, saya kena bisikan. Syaitan pegang pisang kepada awak suruh buat itu. Apa pasal boleh dengar bisikan yang tak jelas datangnya daripada siapa? Tak ada akal ke untuk menimbangkan kata betul atau tidak? Tak ada hati ke yang merupakan tempat iman kepada Allah untuk dengar daripada firman berbandingkan dengan omongan-omongan yang tak jelas daripada siapa? Dan kepompongan dalam hati ini karena tidak mengingat Allah, tidak berfikir kepada Allah, sebaliknya akan dikuasai oleh syaitan. Oleh sebab yang demikian, jangan berpeluang kepada syaitan untuk bisik atau menguasai dengan dikirman. Kedua, itu dari peranan muslimnya. Kalau boleh bersihnya tempatkan muslim, sediakan ustaz-ustaz itu bukan orang-orang yang ada masalah. Kalau kita mau tengok masalah stres dan tekanan ini, ada masalah keuangan iya, masalah keluarga iya, masalah hutang iya, masalah gagal exam pun iya, masalah satu masalah. Tak kisah apa masalah, penyakitnya sama, stres, tertekan, atau sempit, atau juga macam-macam penyakit kejiwaan yang ada pada seorang. Kuncinya sama. Jadi kita kembali kepada Allah, ikut panduannya. Disuruh kita zikir. Disuruh kita berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab demikian peranan masjid perlu untuk menenangkan seperti yang disebutkan oleh Pak Rasulullah, dan juga menenangkan harapan para orang supaya tidak merasa putus asa atas apa yang terjadi. Satu, peranan masjid. Yang kedua, peranan musyrik. Yang kedua, ulama. Biarlah mesra dengan orang seperti ini. Ulama juga kena muslim orang hidup untuk mendengar keluhan orang yang stres. Kalau boleh buat kita khusus untuk talibun, yang banyak talibun itu tak larang ulamanya, kalau banyak orang stres. Alangkah baiknya kalau ada sistem yang boleh melayani kepada mereka tanpa dimintai fadil. Saya coba ada cerita itu lelaki yang minta izin berzina. Coba kita pikir, kenapa itu lelaki yang berzina minta izin? Apa pasal kira-kira? Bukankah orang kalau berbuat seperti itu siap-siap? Maka tidak buat poster iklan atau buat itu. Ibu minta izin kepada insan yang menerima wahyu yang mengatakan zina itu haram. Apa pasal lelaki datang jumpa minta izin sementara dia tahu bukan itu haram? Kalau bukan dalam hatinya ada bohnya yang dia bertempur dengan perasaannya agar apa yang diinginkan dengan apa yang disuruh oleh Nabi ini merupakan itu perbuatan yang haram.
Dia jumpa dalam kita aku sakit, aku kuasa hawa nafsu. Bagaimana nasihatkan? Dia datang kepada orang lain, dia datang kepada orang berikan jawaban dan solusi atas permasalahannya. Dijawab seperti mana tadi dijelaskan oleh Paulus Dewan. Perlunya ada ustaz, rabbi, mursyid, alim ditujukan kepada orang-orang seperti itu untuk menenangkan kepada mereka. Yang ketiga, peranan daripada keluarga. Keluarga memberitahu dari hadis dikatakan katanya di hari kiamat ada 7 orang yang dilindungi oleh Allah di hari perlindungan, tiada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Ta'ala. Salah satu syabun nasyafi ibadah, anak muda tumbuh dewasa dalam lingkungan ibadah kepada Allah. Di mana dia akan tumbuh dewasa kalau bukan di rumah? Di mana dia akan tumbuh dewasa kalau bukan dididik oleh orang tuanya? Kita perlu rumah kita itu hidup dan hijau. Coba sekali waktu kan kita kalau dalam panjang kan, bila cuti panjang bulan Desember. Dia tidak kemana? Australia, New Zealand, atau bagaimana lah? Sudah perancangan dalam 1 tahun sudah dia letakkan budget di hotel sekian, tiket sekian. Budget tak cukup, oke kita cuti dalam negeri saja. Sekarang kapal terbang mahal. Ini perancangan itu ada untuk apa? Untuk membahagiakan keluarga. Ini kenapa tak boleh kita Jumat duduk bersama dengan orang Jumat terakhir, Jumat sedikit, Jumat asal bersunat. Untuk kita punya happy yang bersifat keduniaan, kita spend duit untuk ketenangan, kebahagiaan sesaat yang kadang-kadang pun juga biasa. Berarti kan ruh, kita punya hati, kita punya jiwa. Yang hakikat kebahagiaan ada di sini, tak dirawat, tak dijaga, tidak dipelihara, tak payah bayar duit, tak payah naik kapal terbang, hanya perlu pegang Quran, hanya perlu baca rakit, baca zikir sama-sama di rumah dengan anak-anak, baca seperti itu, baca hadat, baca zikir Allah, sama-sama baca. Wallah itu akan tenang dalam keluarga. Kalau hati diisi dengan zikrullah seperti mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Orang yang berpaling daripada mengingat aku hidupnya sampai mafhumnya orang yang ingat aku hatinya apa itu lawan mafhum mukhalafah daripada ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. 4 perkara ini lingkungan di rumah dan ke masjid, serta para ulama, dan terakhir adalah teman. Kita kena perhatikan dengan siapa kita berteman. Teman ini boleh membawa kita ke jannah, boleh juga membawa kita ke surga. Pilih teman yang baik supaya kita membawa dia dapat membawa kita ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita akan melihat sebentar kita mendengarkan qasidah yang akan disampaikan oleh Musyidi Wazir Hadir Fatimah. Sementara ini juga kita ada menyiapkan slide di dimantarkan di screen. Ada juga yang ada soalan-soalan yang akan ditanyakan boleh melalui slide di screen untuk kita pilih beberapa soalan yang penting yang mustahab untuk kita tanyakan kepada kedua hakim kita insyaAllah. Jadi sementara juga nanti kita membaca maulid al-maaf yang qasidah qasidah oleh para muslimin dari Hadir Fatimah untuk menenangkan hati kita juga salah satu caranya untuk kita berzikir kepada Allah Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita mendengarkan lagu untuk dalam kita. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة ووفاء وذكره
عند الأجل
إذا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillah. Alhamdulillah. Itulah bacaan qasidah oleh Wal Mujahidin Masjid Haji Fatimah. Sekarang kita pergi kepada musim yang kedua. Kita pada akhir pada kita kepada Ustaz Iwan Hadi di dalam menghadapi masalah kesihatan mental ramai yang memilih untuk berdiamkan diri kerana takut untuk dinilai dan tidak difahami oleh orang lain. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat boleh membuka ruang yang selamat untuk mereka berfungsi dan mencari pertolongan tanpa rasa malu atau bersalah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat yang saya kasihi, tadi Al-Habib telah menerangkan dengan detail dan terperinci bagaimana agama kita ini merupakan di tengah-tengahnya agama yang inginkan pengikutnya mendapatkan ketenangan dalam hidup. Akhirnya kita berqasidah, kita bermaulid, kita berselawat, kita berzikir, kita membaca Al-Quran. Akhirnya untuk apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sebab Allah tahu dunia kita yang disebutkan Nabi penuh dengan cabaran. Kita akan berdepan dengan berbagai cabaran. Itu adalah sunnatullah fil khalq. Itu adalah memang ketetapan Allah pada kehidupan seorang makhluknya. Bahkan para anbiya adalah mereka yang paling banyak dan paling dahsyat ujian mereka. Sedangkan mereka adalah orang yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu agama kita berfokus kepada tadi Nabi kata kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sebutkan. Jadi sebagai masyarakat, pertama kita perlu biasakan bila nak bincang atau menjadi kebiasaan perbincangan dalam keluarga tentang kesihatan mental, kita stres tidak terjauhi, tapi kita bincangkan secara tanya khabar kesihatan. Sebab muslim muslimat antara sunnah yang kadang-kadang kita terlupa adalah sunnah bertanya khabar orang lain. Dalam satu hadis ini masyhur. Dia adalah hadis di mana Nabi SAW menyantuni adiknya Sayyidina Anas bin Malik. Adik Sayyidina Anas bin Malik itu dikenal dengan nama kunyanya Abu Umair. Jadi beliau ada anak burung kecil yang kebetulan baru mati begini. Jadi sedih anak kecil ni kan. Saya pernah ingat anak saya bila kematian yang sedang rasanya sedih macam bapaknya yang tinggal sebelah. Dia nangis penaut. Ya kan, bila saya kat sebelah macam ni, kalau bapak kita meninggal macam mana? Kalau dari situ meninggal tinggi, ya kan? Jadi keterikatan anak-anak dengan hatta binatang haiwan peliharaan itu pun, ya kan? Jadi Nabi tahu, ya kan, jiwa manusia itu bagaimana? Nabi datang kepada Abu Bakar. Nabi kata, ya Abu Umair, ma fa'ala Umair. Senang saja soalan Nabi. Asas saja soalannya. Nabi kata, wahai Umair, aku yang telah berlaku kepada An-Nulair, anak buruh kamu. Nabi memberikan ruang kepada anak kecil itu untuk melahirkan perasaannya. Dan melahirkan perasaan ini adalah lumrah yang perlu dihidupkan dan dibudayakan. Sebab kalau disimpan, kita melanggar sunnah jiwa manusia. Sebab itu tadi saya ceritakan dalam surah Yusuf. Ada ceritanya panjang lebar tentang bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam menderita kerana kehilangan anak kesayangan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kabur mantunya, sehingga keadaannya orang tegur dalam ayat Al-Quran. Allah laporkan orang tegur, kenapa kamu berkeadaan demikian? Sehingga kan ketika itu Nabi Yaqub alaihissalam menjawab dalam ayat 86 surah Yusuf, qala innama ashku bathi wa husni ila Allah. Hanya saja aku ini tak apalah, kamu semua tak faham saya punya keadaan dan perasaan hilang anak seperti ini,
dalam keadaan terkejut, keluar dengan adik-beradik, tiba-tiba tak ada lagi pulang. Dengan kita, anak kita kalau hilang sekejap saja dengan tuan rumah pulang, kita dah panik ni macam mana? Bayangkan perasaan Nabi Ya'qub alaihissalam, anak yang baik, anak yang saleh, anak yang memang taat kepada ibu dan bapanya, hilang begitu. Bahkan kalau dari ceritanya dalam keadaan hilang yang diambil serigala dan sebagainya, dia menyayat hati. Tapi beliau kata, inna ma'asyubati wa husni ilallah. Aku mengadu tentang kesengsaraan aku, tentang kesedihan aku kepada siapa? Kita. Bila kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan nanti bukakan jalan untuk kita mendapatkan bantuan, sama ada langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau melalui hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sekeliling kita. Itu adalah sunnah para anbiya, mereka mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai masyarakat, kalau ada teman-teman yang kita nampak, kita tahu mungkin dia sedang mengalami saat-saat sukar dalam kehidupan, mungkin baru di ruang kerja, mungkin baru bercerai, mungkin baru kehilangan orang yang kasihi, kita tanya dia, apa khabar? Sihat? Okey, perlu apa-apa? Apa-apa baru sampai tahu lah. Ya kan, jangan seorang-seorang pun dia ajak keluar, ajak ketemu. Kita hari ini komunikasinya macam-macam, 1001 cara boleh berkomunikasi dengan orang. Tapi kadang-kadang kurang berkomunikasi, kurang menyentuh hati dan perasaan orang. Kita sibuk dengan dunia seluruhnya, tapi orang yang sekeliling paling dekat dengan kita terlupakan mereka. Kita tak tanya khabar, kita tak tanya bagaimana keadaan dia. Ya kan? Macam mana saya sebutkan tadi, language of support. Kita tak perlu tahu bagaimana nak berikan jalan keluar. Cukup dengan kita tanya saja mereka. I just want you to know, saya mahu kamu tahu yang saya sayang. You are my brother. Aku perlu bagi tahu. Jangan segan. Jangan kita kawat, kita sekarang. Aku bagi tahu kita keluarga. Kata-kata seperti ini akan menimbulkan dalam hati mereka keinginan dan harapan. Dan harapan inilah yang selalu dan ini dibangkitkan daripada sunnah Nabi bertanya kepada orang lain. Hatta dengan seorang anak kecil yang kematian haiwan peliharaan kecilnya, yang mungkin pada orang lain ini adalah burung ini dan tidak burung yang lain. Tapi Nabi tidak memperlebihkan perasaan beliau. Begitulah kita membudayakan. Yang tadi saya sebutkan, kita biasakan juga kalau kita rasa ada yang sebab tuan-tuan muslim-muslimat. Saya ketika di Muktamar, setiap hari kita interview anak-anak, kita beramah anak-anak sebagai proses mempertimbangkan keputusan ibu bapa yang mana yang lebih aslah, yang lebih sesuai untuk menjadi pejabat reformasi. Daripada interview saya dengan anak-anak kita hari ini tidak. Mereka mungkin nampak main handphone, kalau saya main handphone lagi dia. Tapi bila dia main handphone, dia bukan tak fokus dengan sekeliling dia. Anak-anak kecil dia main handphone, tapi dia boleh lapor pada mahkamah, dia kata, saya main handphone, tapi mak saya pun main handphone. Sama, dia ada, tapi seperti tak ada. Bapak saya ada, tapi macam tak ada pun tak berusaha. Jadi kita dengar kata-kata seperti itu tersentak kita. Dengan anak-anak ini bukan anak-anak yang tak perasan kewujudan dan tak merasakan perlunya ada ibu bapa di sekeliling mereka dan sokongan untuk mereka. Mereka mungkin nampak macam tak berpikir, tapi bila kita tanya dia, kita tunjukkan dan zahirkan kita punya keprihatinan terhadap mereka, hati mereka akan berubah. Meskipun nampaknya mata mereka ni tak nak dengar cakap sangat, tapi dia ada terkesan dalam hati mereka. Ini yang saya perasan daripada interview saya dengan anak-anak di mahkamah secara khusus. Dia belum cakap dengan keadaan orang yang sedang melakukan perayaan, sokongan yang diberi kepada baik lelaki ataupun perempuan, suami atau isteri. Isteri perlu sokongan, suami pun perlu sokongan. So, saya dapati para suami yang bila berlaku perceraian dia tak ada sokongan emosi. Dan banyak sebenarnya
kadang sebenarnya yang duduk di pulau diam-diam tu, itu kena tanya khabar. Jangan dibiarkan duduk di pulau lama-lama, masuk angin nanti. Betul. Sebab dalam perbincangan bila saya dengan close door atau close discussion dengan orang yang baru cerai dan sebagainya, itu kita dengar luahan hati seorang suami atau bukan suami, kita akan faham betapa perihnya mereka rasa bila terpaksa terpisah daripada anak, rasa bersalah mereka kerana mereka rasa tak cukup usaha nak selamatkan pernikahannya dan sebagainya, penyesalan itu berbagai cabaran yang mereka ada. Tapi ada orang di situ mendengar mereka. Mendengar saja, tak perlu semestinya berikan jalan keluar. Mendengar keluhan. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi muslim-muslimat tanyalah saudara-saudara mereka. Tanya mereka, apa khabar mereka. Perlu tak satu hari, perlu tak jalan-jalan, perlu tak apa-apa. Kalau boleh. Kalau tak, kita tak tanya perlu apa-apa. Beritahu mereka. Apa saja perlu tak. Kalau mereka kata dia tak banyak-banyak, tak perlu apa-apa lah. Jangan rasa tersinggung. Jangan rasa tersinggung. Nabi SAW pun pernah suatu ketika lalu di tempat kuburan seorang wanita sedang menangisi suaminya yang baru meninggal dunia. Dia ada orang bila Nabi SAW, dia tak tahu yang berlaku Nabi SAW. Sehingga kemudian diberitahu kepada wanita tersebut, itu yang kamu tadi halau itu Rasul SAW. Tapi Nabi biarkan dulu. Datanglah perempuan itu kemudian minta maaf kepada Nabi SAW dan Nabi kata, as-sabru 'inda sidqatillah. Kesabaran yang paling awal itu bentuknya adalah bila pertama kali menghadapi dengan cabaran dan ujian, itulah ujian sebenar kesabaran kita. Bila kita langgar kita berdoa, itu kali pertama kita langgar, kita kita tes ujian kuat tak sabar. Kalau lepas itu kita sabar, dan kita kena langgar tu mengamuk tu belum lagi tes sabar itu lepas lagi. Nak tahu pas bila di belakang bangku dah masuk, kita terus alhamdulillah masih lagi hidup. Kalau yang macam kita sabar tu insya-Allah sabar yang seperti itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dah habis gaduh semua, 3 hari lepas baru alhamdulillah pasti umur. Itulah hambar. Itu tak dikira. Tapi yang penting di sini muslimat, kita biasakan perpisahan. Kita referkan orang. Dan saya dah berikan sedikit apa tu nombor pakaian yang ada kan. Tapi tak ingat. Ingat 177 177. Itu baru ingat dia. Dan maksudnya kita sebelum ini kita tak sadar kalau kita pinjam sangat. Dengan kita bukan pakar. Kita cari pakar-pakar yang tadi saya pada kita, pakar guru, pakar coaching, pakar kalau perlu profesional psikologis kalau perlu, untuk mereka teruskan perjalanan mereka sebagai seorang insan. Akhirnya ya pada nama akhir masa kita nak memelihara jiwa yang Allah cipta. Kita nak hidupkan dan kita nak selamatkan nyawa-nyawa sebanyak mungkin supaya mereka dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, dan mudah-mudahan dengan demikian kita itu menjadi amal ibadah dan amal soleh kita dalam mudah-mudahan membantu dan menyokong. Saya baru buka slide itu ada 21 soalan. Itu dia mungkin kita kasih terus semua ada lagi dari baik kepada sekali lagi tadi banyak membicarakan tentang peranannya orang untuk orang yang berada di sini untuk memberikan kebukaan atau memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sini. Yang orang yang paling utama adalah sebenarnya ibu, untuk memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Jadi ketika bukan peranan ibu apa yang menjaga, sangat penting dalam menyokong anak-anak yang terdekat. Apakah tanda-tanda awal yang seorang ibu perlu bergerak melihat ini adalah tanda awal daripada anak mereka yang perlukan kepada
apa namanya counseling dan sebagainya. Dan tanda-tanda awal yang mungkin perlu dibuat untuk berhati. Peranan rumah tangga atau keluarga itu sangat penting, bahkan ia langkah pertama yang mesti diambil oleh orang tua ketika melihat tanda-tanda perubahan pada anak. Walaupun orang tua hendaklah setiap payung sebelum hujan, jangan tunggu anak bermasalah baru nak sebabkan masalah, lebih daripada menjaga supaya anak itu tidak tergelincir kepada masalah. Bila yang paling utama sekali adalah menjaga supaya masalah tak kena kepada anak, yaitu salah satu yang saya sebut sebentar tadi dengan mengadakan acara atau family gathering untuk sama-sama berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan keluarga. Ia bukan sekedar pikir saja, tapi merapatkan hubungan antara orang tua dengan anak, ada masa-masa bersama. Keluarga ini yang zaman kita sekarang kita banyak lalui adalah adanya ketegangan atau virtual, adanya distance jarak yang merapatkan keluarga satu kepada yang lain. Tadi kalau saudara mengatakan kita banyak cara berhubung, tapi kita berhubung bersama keluarga banyak cara. Apa sebab masing-masing punya sebut yang bisnis. Baik jika adanya satu perhubungan atau perhatian yang diberi oleh masing-masing pada orang tua kepada anak. Salah satu contohnya tadi ketika anak laki sedang agak sedih ditanya berhati oleh baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW, ada masa untuk bermain dengan Rasulullah. Demikian juga Sayyidina Husain. Dengan kesibukan yang luar biasa pada Nabi, namun perhatian tetap diberi oleh Nabi untuk bermain dengan cucu baginda Rasulullah SAW. Apalah kurang sibuknya Nabi dengan apa? Apalah yang lebih besar untuk dilakukan oleh Nabi melebihi daripada menunaikan amanah pada berdakwah itu sendiri. Tidak akan dikedepankan oleh Nabi pada perbuatannya selain daripada dakwah. Mesti dakwah yang dilakukan oleh Nabi, termasuk bermain dengan anak, termasuk bermain dengan cucu, termasuk menjadikan hasil untuk mereka keluarga. Itu bahagian daripada dakwah juga, karena tidak ada masa dalam keluarga bila mereka, walaupun satu bangsa, walaupun satu rumah, walaupun satu tubuh, dia macam kaku. Hanya jumpa pagi nak pergi kerja dan malam bila nak tidur. Selepas itu nak berkomunikasi, langsung berdoa, tanya, orang khabar mereka dikatakan. Jadi hidup dengan keluarga macam tak berkeluarga. Ini akan menyebabkan kakunya perhubungan atau keluarga. Sedih menggunakan dari orang mengatakan atau dari bapak tentang karena saya tersebut dengan handphone. Anak bila demikian ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya itu anak-anaknya atau cucunya bermain dengan baginda Rasulullah dan tak malu untuk dekat dengan Nabi. Kadang-kadang dalam sirah itu dikatakan kalau Hasan lalu di satu lorong itu Nabi matangkap, kemana kamu? Hasan lalu sini dulu di kanan dulu bermain dengan cucunya ada masa gelak ketawa sembahyang dibopong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sujud diletakkan, bila diambil balik dibopong dalam sholat yang beliau memberikan kepada cucunya. Demikian sujud lama dalam sholat sehingga disangka oleh para sahabat yang meninggal dunia. Ternyata setelah selesai salam katanya mengatakan tadi cucu aku naik di belakang. Aku sujud lama sampai dia turun sendiri karena aku tidak mengganggu dia ketika menaiki badan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik melihat Nabi merangkak. Hasan atau Husain ada di atas Sayyidina Hasan naik. Bicara ketawa macam Nabi merangkak pusing. Ayat mana kesalahan rumahnya?
bukan karpet empuk macam itu, untuk lalu merangkak seperti itu. Ada masa bermain dengan cucunya. Kata Anas bin Malik mengatakan nikmat berkubuk yang hasan. Sebaik-baik orang kamu tunggangi adalah orang yang kamu naiki wahai Hasan. Ya Rasulullah SAW. Kata Nabi mengatakan kepada Anas, wa ni'matul raqibu huwa ya Anas. Dan sebaik-baik orang menunggangi aku adalah dia wahai Anas. Cucunya masih berapa tahun umurnya dipuji oleh Nabi SAW. Bukankah komunikasi menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang luar biasa diberikan oleh Nabi SAW. Hidupkan perhatian, timbulkan kasih sayang di rumah dengan memberikan perhatian orang tua kepada anak. Jadikan rumah ini tempat untuk meluahkan apa itu permasalahan untuk diselesaikan secara bersama. Ambil peran satu dengan yang lain. Bila nampak anak-anak sudah mulai menyendiri, bila nampak anak sudah masuk bilik, tutup pintu, bila anak nampak banyak silent, tak banyak berinteraksi, tanda something wrong pada anak itu, orang tua dalam hal ini, apa dia jangan begitu, tanya, panggil, apa berlaku. Kalau tadi seekor burung saja, nanti Nabi tanya, jawabnya masalah juga, itu perhatian, itu hadis, itu hadis ditafakkurkan oleh Imam Syafi'i ketika berada di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal sepanjang malam tak tidur sampai sholat subuh dengan buku isya tak buku lagi mencari. Berpikirkan satu hadis, ya Umair pada fa'adan mengeluarkan 40 kaidah dalam usul yang dimanfaatkan oleh orang umat Islam sepanjang zaman. Apa 40 kaidah daripada hadis maka ya Umair fa'adan al-muhim. Dia yang bermakna bagaimana menjaga perasaan orang susah dan khawatir anak perlu perhatian, macam-macam faedah yang didapat daripada perhatian bagi Rasulullah SAW. Sediakan masuk untuk anak-anak, sediakan masuk untuk keluarga, beri perhatian kepada mereka bila ada perubahan, nampak pendidikan suara, nampak burung, nampak keluar bergerak, perubahan daripada kebiasaan yang dilakukan oleh anak menjadi asbab pada orang tua untuk memperhati dan untuk mengambil tahu. Bukanlah salah orang tua kalau bertanya, jangan nanti dia marah dia merajuk. Kalau begitu membiarkan anak itu sampai hancur punya masa depan baru akan menyesal setelah itu. Justru sebelum perkara itu terjadi, ambil berat terhadap anak. Jadi dua hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, menjaga sebelum masalah tidak terjadi. Dengan apa? Dengan kita ada family gathering, bukan cuti saya, tapi dalam diri. Pikir dalam semuanya sebagai contohnya apa saja yang penting adalah masa bersama. Kedua adalah menyediakan masa untuk komunikasi supaya tak ada ketegangan dan kerenggangan antara masing-masing keluarga. Jangan sampai kesibukan kerja mencari nafkah menjadi sebab hubungan keluarga ini jadi tegang atau renggang. Tak ada siapa yang mendudukan kecuali semuanya akan terasa rugi. Kalau terjadi kepada seorang, semua akan menanggung kerugian karena keluarga itu satu kebiasaan, satu sakit, maka satu badan juga akan merasa sakit. Jadi berikan perhatian kepada keluarga, sediakan masa kepada mereka untuk berkomunikasi. Yang ketiga, hikmah dan ilmu yang ada diberikan kepada mereka. Hasan bin Ali mengatakan Samira hafal daripada Rasulullah SAW tak yaribuka ila ma la yaribu. Saya ini diajar oleh Rasulullah dan hafal daripada Rasulullah hadis tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Diajarkan oleh Nabi SAW. Saya hafal daripada Rasulullah qul Allahumma hdini fiman hadayta sampai akhirnya. Yang ada bukan sekedar komunikasi, bukan sekedar bermain, tapi ilmu juga. Doa juga diajarkan, itu adalah mulai daripada rumah. Dan yang terakhir adalah bila anak-anak berhadapan dengan perubahan, burung, suka menyendiri, angkat suara, banting pintu, keluar malam, dilihat tak normal seperti kebiasaan yang dilihat oleh orang tua yang sebelumnya.
Jangan tunggu sampai masalah semakin keruh terus ambil perhatian, sabar ketika nak korek masalah anak-anak dan sediakan uang orang tua untuk mendengar keluhan daripada anak-anak. Rasanya itu yang penting dan besar sekali adalah doa orang tua kepada anak yang adalah merupakan doa yang paling mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua terhadap anak, wallahu a'lam. Di sini ada seperti saya dengar ada banyak soalan. Kebanyakan soalannya hampir bersyukur kerana ada yang meluangkan perasaan mereka stres ni, apa yang kita lalui daripada perceraian, daripada masalah anak-anak dan sebagainya. Jadi saya itu pun insyaAllah meringkaskan kerana masa kita tidak berjumpa. Soalan yang pertama saya berikan kepada Ustaz Iwan Hadi. Kerana I feel so low. Tidak ada satu orang. I have no friends or anybody like this. Either with my years in here, I still somebody to me. Dan suara juga sumber dan suara wanita yang beliau sudah hampir putus asa kerana suaminya telah berzina. Kita akan disebut apa yang benar-benar untuk dibangkit kembali untuk meneruskan kehidupan. Sahabat. Yang pertama itu bila dia kata tidak ada orang yang dia boleh percaya. Pertama sekali yang tidak boleh kita nafikan, tidak boleh dipercayai adalah Allah Subhanahu wa taala pertama. Yang tadi saya sebutkan, innama ashkubathi wa husni ila Allah. Itu adalah sunnahnya para anbiya. Tempat pertama malja mereka kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah, minta kepada Allah dimudahkan, dijumpakan dengan orang yang boleh membantu kita, yang kita boleh percaya kepada orang tersebut. Sebab yang tentukan siapa nanti kita bertemu, sama ada kita bertemu ataupun tidak dengan orang yang boleh dipercayai, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang tadi saya sebutkanlah, kalau memang tak ada teman, tak ada keluarga yang kita boleh rasa selamat untuk kita berfungsi, ya, mungkin sebab-sebab yang tertentu, dan yang saya sebutkan ada profesional yang dah hadir di Singapura dengan hotline, kali saja hotline for mental issues di Singapura. Google saja akan jumpa jawapannya. Tadi nombor 171 atau NAS 9669 171. Tekan situ dia boleh terus WhatsApp 24 jam hotline. Itu insya-Allah cerita kita tak sampai dekat Facebook, tak keluar dekat social media, tak keluar Instagram, tak keluar TikTok, tak keluar. Sebab dia protected by confidential, ya kan? Jadi cerita kita selamat insya-Allah. Dan pada masa sama kita juga dapat, ya kan, nasihat daripada orang yang memerlukan, yang orang ada kebakaran. Kedua, tentang perpisahan, seperti mana yang kita akan berdepan dengan apa dua. Ujian dalam kehidupan pertama adalah kita perlu cepat-cepat kembali kepada satu hakikat, bahawa qadarullah ma syaa fa'al. Jodoh dan pertemuan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita telah ditentukan Allah bertemu dengan pasangan kita, mungkin kita bergembira, merasakan kebahagiaan bersama, mempunyai anak-anak dan cahaya mata dengan mereka. Tapi sampai suatu masa dan tidaknya, kita pertama kalau belum lagi berlalu tahap perceraian dan sebagainya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru minta petunjuk. Apakah yang perlu dilakukan, maka yang perlu kita ambil. Macam tadi Habib kata, kita selalunya kerja dulu baru doa. Kita tanya semua orang sekeliling kita, baru tanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tanya semua, kita bingung. Tanya yang ni A cakap B, tanya yang B cakap A, tanya yang C cakap B. Kalau kita bingung, baru kita minta dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian gerakkan Allah Subhanahu wa taala kepada yang sesuai pertama. Tapi kita perlu sampai satu tahap bila dalam pernikahan ini, setelah kita berusaha sekali upaya kita pergi kaunseling, kita cuba perbaiki hubungan dan sebagainya. Tapi kalau memang kita takdirkan Allah dan setelah kita berusaha
minta istighfar kepada Allah. Kalau memang jalan keluarnya yang terakhir, walaupun Allah halal Allah Ta'ala, perkara yang paling halal, yang paling Allah tidak suka adalah Ta'ala, tapi antara ada sebagai jalan keluar. Kalau memang tidak ada lagi jalan keluar yang diselamatkan datang, cuma satu. Saya mau, kalau perlu rumah tangga itu berakhir, ialah ma'isahum bima'ruf atau tasrihum bi'ihsan. Kita lepaskan dengan cara yang baik. Jangan berperang. Saya pun tak nak tengok dalam lama. Saya tak suka tengok banyak kali kat ofis saya itu. Cukuplah sekali itu. Jangan sampai 4 tahun tak habis lagi kes. Kadang-kadang paling lama kes saya pernah 4 tahun tak habis. Sebab dia gaduh. Anak punya pasal, kerana 1 jam lambat dia pasal rekod. Sebab anak dia diantar balik lambat 1 jam. Jangan pergi. Kalau banyak sangat duit, dermalah pada masjid. Jangan derma dekat keluar. Derma dekat badan-badan kebaikan. Dia akan habiskan duit kepada yang lebih baik. Bangunkan anak tersebut, kita perbaiki diri kita. Jangan bergerak ke hadapan. Yang berlalu, dia akan tetap berlalu. Yang penting anak masa sekarang yang kita hidup padanya itu. Sebab kalau tadi aku sebutkan, kita bimbang sangat masa depan pun jadi masalah juga. Sebab itu Nabi SAW pesan dengan kita, jangan berpanjang angan. Jangan panjang angan, maksudnya boleh kita nak fikir tentang masa depan rancang, tapi jangan terlalu berangan-angan sangat sampai kita terlalu khayal sehingga menimbulkan keresahan pula. Masa depan macam mana, usaha anak saya ini macam mana. Macam itulah. Anaknya ada, kita besarkan, kita didik, kita jadikan dia orang yang terbaik. Apa yang terjadi akhirnya kata Allah masyaallah. Itu rahsia kejayaan para salihin. Mereka ikatkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia, alhamdulillah. Dan seandainya sebaliknya, sabar. Ya kan? Orang beriman itu. Kalau yang baik, syukur, bersyukur. Kalau yang kurang, bersabar. Masya Allah. Baik, ini banyak soalan yang berkenaan dengan Habib dan mengatakan bahawa misalnya mustahil bagi seorang yang ada keimanan dalam hatinya ataupun untuk menghadirkan apa namanya faham atau yang ada stres dan sebagainya. Dan banyak soalan-soalan di sini mengatakan bahawa misalnya kami solat, kami beribadah kepada Allah, tapi hati kita tak ada. Hati saya mau mikirkan waktu ada di sini, ramai kawan-kawan saya semua sudah minta saya ikut pergi stres. Ramai yang sudah ada anak, saya belum ada anak lagi. Tapi saya selalu tetap selalu berdoa kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, tapi hati tetap tidak dapat ikut Allah. Bagaimana untuk berada di tak soal di sini, kami sibuk selalu berdoa kepada Allah, tapi terjerumus lagi kepada dosa yang sama. Tapi tambah lagi kepada dosa yang sama. Minta kepada kami untuk bagaimana memberikan nasihat kepada kita. Ringkas daripada apa yang soal mengenai orang mukmin itu mustahil untuk berada dalam keadaan stres. Yang dimaksudkan adalah yang mengundang kepada tindakan yang mengeluarkan kepada diri sendiri seperti bunuh diri dan sebagainya. Ada hidup ini berhadapan dengan cabaran seperti yang saya katakan tadi. Macam orang nak pergi masuk laut tapi tak memaksa. Itu kehidupan di dunia, kita akan lepas daripada dugaan yang mengundang tekanan kepada kita yang diperintah, yang diminta kepada kita sikap ketika berhadapan dengan tekanan. Walaupun berlaku bisyai khawf, jur, dan segala buat, dalam khusus. Bahasa malam bersyiris sahabat. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kalau berikan kami Allah pasti, sekali lagi pasti, dengan dua kalimat pasti Allah Subhanahu Wa Taala lah dengan belum tauhid, yakni ini memastikan manusia jangan berpikir kalau hidup tak berhadapan dengan dugaan yang disebut Allah. Apa itu? Syai'in الخوف
sedikit perasaan takut. Dan rahmatnya Allah bukan pada umat ini bukan besar, ini sedikit. Yang takut miskin sedikit, yang takut dengan berhadapan dengan masalah yang itu sedikit kecil, yang digambarkan oleh Allah bukan yang kamu hadapi itu yang kamu berpikir besar, itu kecil dibandingkan dengan umat terdahulu. Bukan Allah disebutkan bukan kita dengan jadi manja sangat kokoh hidup dunia tak mau juga Allah SWT hasibkan nasrul ayyutraku ayyukul amanah wa la yustamun wala taqatan alladziina min qablihim faya'lamu Allahu alladziina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Adakah orang itu mau menyangka, berpikir, berpaham harus beriman, tapi tak mau diduga, tak mau diubi iman macam apa itu? Macam mana orang mau beriman tak mau diduga? Kami juga umat sebelum kamu, juga kamu untuk kami pastikan siapa yang betul imannya, siapa yang tidak betul. Orang dimasuk Indonesia ke sekolah, tak mau MC, saya mau dulu saja. Mana boleh? Kalau awak tidur di sekolah, kalau tak ada kelas, tak dapat sujud. Mana boleh kacau dengan pejabat-pejabat kalau orang masuk sana tak ada qualified untuk menjalankan tugas. Ujian di sekolah itu rahmat untuk memastikan siapa yang pandai, siapa yang tidak. Sama juga ujian di iman untuk memastikan siapa yang betul, siapa yang tidak dalam imannya. Bila dapat dipastikan ketika diuji, rahmatnya Allah menguji manusia bisa sedikit kecil. Kau perasaan takut, perasaan dalam dua keselamatan, perasaan lapar, kurang harta, kurang nyawa. Siapa di antara kita yang tidak diduga oleh Allah SWT dengan menghilangkan orang tersayang? Siapa di antara kita tidak diduga dengan kekurangan pada harta? Semua diduga. Jangankan kita, Nabi Muhammad diduga oleh Allah SWT dengan anaknya, dengan istrinya. Nabi pun juga berhadapan dengan cerai. Nabi pernah bercerai pun juga. Daripada mana kita mau mengambil hukum hakam untuk berhadapan dengan situasi yang kita lalui, kalau bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi ada masalah dengan keluarga, masalah keuangan, ada. Kenapa Nabi ada masalah keuangan dengan keluarganya? Supaya kita belajar bagaimana Nabi menyelesaikan masalah dengan keluarga yang kita masalah keuangan. Nabi ada masalah supaya kalau ada ujian ya, betul. Apa yang berlaku? Ya juga kita belajar bagaimana menyikapi hal itu kalau perceraian mesti terjadi sebagaimana dikatakan. Faidah balagana ajalahunna, kalau sudah sampai ke fahimuhunna bima'rufin aw jaga dengan baik atau bisa dengan baik. Wa in jadara yunilahumullan min sa'atin, kalau sudah mesti berlaku perceraian, maka masing-masing akan diberi kecukupan oleh Allah SWT. Cuma bukan menjadikan perceraian solusi pertama pada setiap permasalahan. Kembali kepada pembahasan yang dikatakan bagaimana itu juga, tapi masih sudah berdoa, sudah berbuat segala-galanya, tapi belum juga dapat apa yang diinginkan oleh kita kepada Allah SWT. Habib, kita akan mesti memahami pemberian dari Allah itu bukan ikut syukur, tapi ikut dia punya syukur. Kalau kita minta kepada Allah dan dikatakan kalau dikabulkan, berarti kalau diberi berarti dikabulkan. Kalau tak diberi berarti tak dikabulkan. Mula-mula kita mendefinisikan mustajab yang doa kita itu kalau diberi apa yang kita minta. Kalau tak diberi berarti tak dikabulkan kita punya minta. Lah ada kalanya yang tidak diberi itu pemberian. Ada kalanya yang tidak ditunaikan oleh Allah itu satu tunai. Pada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita tak syukur kepada sesuatu, tapi itu memberi kebaikan kepada kita. Ada kala kita syukur kepada sesuatu, tapi itu memudahkan keburukan kepada kita. Kita Rasulullah bersabda, orang beriman ini sungguh hal yang menakjubkan. Kalau dapat nikmat, dia syukur, itu membawa kebaikan. Kalau dipegang dengan musibah, dia sabar, itu juga membawa kebaikan. Di antara musibahnya adalah kalau kita masalah kita tak sabar dan kita sabar, itu membawa kebaikan. Dan belum tentu yang kita minta kalau diberi
itu membawa kebaikan kepada kita. Kata Habib Ali bin Muhammad Syed Habsyi mengatakan, wa idza ta'akhkhara man talaba ila al-ta'khir kullal maqmi wasta'nisi bil man'i wa la yahqahu illa ridha wasl munibul المعين إلى بدن مناطق الوجدان ما يدعوك ليأس الدنيا بالأجمعين فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجل الذي وعدت عن فيه تعليم حسن كريم يرجو حاجة وتقرب وأصل الجود منه. Kalau meminta kepada Allah, Allah tidak diberi. Ketahuilah tidak diberi itu satu pemberian dari Allah SWT. Biasakan kamu selesai tidak diberi. Karena sebab Allah tidak diberi itu sifat orang yang beriman dan tinggi imannya. Kalau dalam hati kamu berbicara, kenapa aku tak beriman? Yang mulia sudah, sholat hajat sudah, doa selamat sudah, umrah sudah, minta doa dengan Ustaz sudah, pergi ke titik orang supaya doa yang Mekah Madinah sudah, tak saya juga. Apa pasal? Apa kurangnya aku? Apa mana kalau surah ini timbul di hati kamu, bangkitlah kamu dari kelalaian. Wastaiqidhi min nawmatil ghafalat, bangkit kamu daripada lalai itu. Waliyakun raja, tetaplah kamu berdiri di pintu harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih makan fikir kali itu tempat yang paling baik dan syukur kamu berdiri. Hasyal karim berdiri masyaallah. Allah ini. Iblis itu minta kepada Allah dikasih. Iblis minta dikasih. Kita bagi Allah dikasih. Kita beriman kepada Dia, sembah Dia, taat pada Dia. Lalu kita tunggu, kita kasih. Iblis yang berharga yang diberikan dan dibuka Allah dikasih. Kenapa kita beriman kepada Dia dan dikasih Allah? Timbangnya macam mana dalam kita punya akal ini cara Allah dikasih. Adakah iblis lebih mulia daripada kita sehingga permintaan yang diberi dan kita minta kepada Dia yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangat tidak masuk di akal kalau orang berpikir minta dan diberi, tetapi yang membutuhkan apakah pemahaman pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita dengan menjelaskan. Pertama, bagi cash apa yang minta dikasih. Yang kedua, ditolak barang yang lebih besar. Apa yang diminta tak dikasih, tapi barang yang akan kenal kepada dia ditolak sebagai tanda maupun doa permintaan dia walaupun tak diberi sesuai dengan dia minta. Ketiga, disimpan di akhirat yang tak dikabulkan di dunia karena kalau diberi di dunia dia boleh tergelincir dan macam-macam. Nanti dia masuk surga di akhirat. Ya, aku tak merasa beramal dengan amalan yang mudah-mudahan ini semua pahala. Kali ini doa kami di dunia tak dikabulkan, aku simpan di akhirat di surga. Katanya adalah doa aku dunia tak dikabulkan, semua simpan di akhirat. Karena di akhirat jauh lebih bermakna. Allah jawab, murah. Dia suruh kita perintah, yang perintah kita berdoa. Dia juga yang suruh yang jadikan doa. Dia suruh kita doa. Dia jadi makhluk, lalu kita akan letak itu. Tak maksudnya akal orang akan berdemikian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi soal yang pertama, dia belum dapat apa diberi dengan diminta kepada Allah. Tidak diberinya itu adalah karena sebelumnya. Bahkan kalau bertentangan apa yang kita minta untuk diberikan yang lain daripada apa yang kita minta, dia juga adalah bentuk pemberian. Dan kedua soal tersebut, Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami juga ambil juga hanya satu soalan yang penting sih kepada Ustaz Irwan. Tapi pada sekarang kadang-kadang bila kita cerita kepada orang tentang bisnis dan sebagainya, kata ini belum ya. Jadi macam mana seorang tidak tahu bila waktu yang perlu ada kita perlu waktu untuk benar-benar membutuhkan kepada Kadang-kadang kita itu dalam hidup perlu ada trial and error. Kita pergi ke satu doktor, belum sembuh atau tak dapat sembuh, kita cari doktor yang lain kan, second opinion. Begitu juga lah. Sebab itu saya percaya dengan ketentuan. Kita mengambil pendekatan
perubatan moden, tapi pada masa yang sama perubatan tradisional, perubatan kerohanian adalah juga sesuatu yang kita lalu. Kedua-duanya, pada kedua-duanya itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada manusia supaya dapat memberikan jalan keluar penyembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita ambil satu rupa yang lain, ambil yang satu tolak yang lain. Jangan jadi orang yang ekstrim. Ya kan, ambil satu tolak lain, ambil satu tolak. Tidak. Kita cuba semuanya dan kita berusaha dengan akhirnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak cakap rukyah ke tidak ke, akhirnya asalkan yang dihadapi itu dapat diatasi. Itu penting. Ya kan? Sebab kita berdiri harta rukyah pun, dia adalah tajribah. Dia adalah daripada hasil trial and error setiap daripada roti yang ada dalam konteks yang berbeza. Roti yang di Timur Tengah lain pendekatannya. Roti kalau di bahagian Asia pendekatan ataupun perubahannya lain juga, mengikut perubahan ataupun mengikut tajribah, experience masing-masing. Jadi ada rotinya, tapi ada roti yang berbentuk medicine dan sebagainya. Saya nak tidak satu je. Jadi kita cakap tentang masyarakat menyokong orang yang rupiah, mental dan sebagainya. Jangan segan untuk bawa keluarga kalau perlu ke IMH. Tapi kalau di sini IMH itu kayak macam inilah tadi orang kata. Kalau dulu orang masuk dalam IMH itu macam masuk tempat ada jin. Kalau masuk tu stigmanya tu keluar IMH. Jangan begitu. Itu sama seperti hospital dan rumah perawatan yang lain yang perlukan rawatan masing-masing. Tuan-tuan, ingatlah, bersyukur kita mungkin belum ada diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak tahu kalau esok-esok kita diuji dengan perbuatan seperti itu. Bahkan di Singapura hari ini, orang yang memerlukan rawatan mental dan sebagainya bukan hanya di IMH. Mereka boleh dapatkan rawatan di poliklinik Singapura pun. Poliklinik itu dia ada punya spesifis bakal mental untuk supaya orang tak rasa takut nak masuk ke dalam IMH sebagai untuk mendapatkan rawatan. Dan akhirnya itu adalah usaha kita. Allah Subhanahu Wa Taala adalah penyembuh segala-galanya. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama dan utama baru yang lain. Kemudian Alhamdulillah, kita sudah berada menghubung daripada acara kita pada malam hari ini. Sebagai penutup, kita minta kepada Habib Saleh untuk memberikan 2-3 minit nasihatnya yang berbentuk dengan doa kepada kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan berbagai macam ilmu yang sangat manfaat dari Ustaz Irwan dan juga Habib Ali yang berhubungan dengan kesehatan mental dan juga bagaimana dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Saya akan sedikit menambah yang utama dan pertama yang harus dikuatkan dari tiap-tiap pribadi seorang Muslim adalah kekuatan iman pada diri masing-masing. Karena kekuatan iman inilah yang akan membuat pertahanan iman dalam diri seseorang itu, kekuatan batin dalam diri seseorang itu, dia akan boleh bertahan dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi pada diri. Sehingga ada hadis Nabi SAW bersabda, "Ajib tu bi'amil mu'min." Aku ini sangat heran dengan kondisinya orang-orang yang beriman. Jadi beliau mengatakan, "Wala yakulu dzalika illa mu'min." Dan tidak akan terjadi keheranan lagi kecuali kehidupan orang beriman. Bila asabah sabar masyarakat, wadzalika khairun wa ila asabah dharra fasabar, wadzalika khairun. Apabila
menghadapi sesuatu yang membahagiakan kesuksesan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ekofora, tidak sombong dan takabur, tapi dia bersyukur. Dan itu lebih bagus pada diri. Rasa syukurnya lebih bagus daripada kenikmatan yang dia terima. Dan apabila ditimpa sesuatu hal yang musibah, maka dia boleh sabar menghadapi itu. Dan itu bagus bagi diri. Rasulullah tidak terjadi seperti itu kecuali orang beriman. Jadi dalam kondisi kehidupan ini mesti akan tidak lepas dari dua perkara. Perkara yang ketika kita sukses, maka bagaimana kita sukses, maka kita bisa bersyukur. Perkara yang ketika saat kita menangis, kita sedih, kita susah dengan berbagai macam persoalan yang terjadi, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah hal-hal yang menggoncangkan mental kita, maka inner strength pada diri seseorang ini, kekuatan batin pada diri seseorang ini yang membuat dia akan boleh bertahan. Kemudian yang kedua, tumbuhkan sifat selalu husnudzon dengan Allah dan juga husnudzon dengan hamba-hamba Allah. Jadi jangan sekali-kali diri kita ini menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi pada diri kita, walaupun tampaknya itu buruk, tampaknya buruk kita miskin, tampak buruk kita ini mungkin lepas dengan suami yang kita cintai atau pasangan kita yang kita cintai, atau meninggal seseorang sakit, tampaknya itu buruk. Padahal mesti ada hikmah yang besar dari itu. Karena apa? Kita husnudzon dengan Allah. Allah itu cinta dengan kita. Allah itu sayang dengan kita. Maka segala sesuatu yang datang pada diri kita pasti karena Allah sayang dengan kita. Walaupun itu tampaknya buruk bagi kita. Sebagaimana seorang ibu dan seorang ayah cinta dengan anaknya, tidak mungkin dia akan punya program anak itu sesuatu yang buruk pada anaknya. Pasti akan baik pada anaknya. Walaupun kadang-kadang program yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dianggap oleh anak itu buruk. Karena anak belum paham hakikat program dari orang tua tersebut. Demikian juga kita, Allah lebih luas, Allah sayang pada kita. Sesuatu yang berlaku pada diri kita pasti itu baik bagi kita. Dan jangan sesuatu hal yang kita anggap baik itu baik bagi kita. Husnudzon, husnudzon itu masih menurut khair. Ya, husnudzon billah wa husnudzon billah. Husnudzon itu syai' min asy-syarr, su'udzon billah wa su'udzon billah. Satu perkara yang lebih bagus dari dua perkara. Hal yang paling bagus adalah berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka dengan Allah. Sesuatu yang buruk lebih paling buruk adalah orang berburuk sangka dengan Allah dan berburuk sangka dengan Allah. Kemudian yang ketiga, kekuatan iman. Di antaranya kekuatan dengan beriman dengan takdir. Tadi saya menyinggung iman kepada takdir, bahwa sesuatu yang datang adalah merupakan takdir dari Allah, dan takdir dari Allah itu adalah yang terbaik bagi diri kita, karena Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita, dan semua keputusan adalah terbaik bagi diri kita. Maka percayalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka kemudian yang terakhir adalah segala sesuatu yang saya sebutkan tadi dan juga disebutkan oleh para ustaz terbaik adalah ilmu. Jadi kita harus kuatkan ilmu, karena dengan ilmu akan menumbuhkan hal, dengan hal akan menumbuhkan sebuah makam. Kita tahu ilmu keimanan, ilmu keislaman, dekat dengan para ulama bicara ilmu, maka kekuatan ilmu ini akan menumbuhkan sebuah hal untuk berbuat, untuk beramal. Kalau amal itu secara istiqomah akan menumbuhkan sebuah
kondisi yang istiqamah, itulah yang disebut sebagai maqam. Nanti maqam akan menunjukkan ilmu baru, barang yang Allah berikan kepada kita, nanti akan muncul hal akan muncul maka carilah ilmu terus menerus dengan para ulama, dengan para masyayikh kita, maka insya Allah akan menumbuhkan kekuatan iman, akan menumbuhkan kekuatan mental kita, dan akan mampu bertahan walaupun badai terus datang menerjang kita. Kita tutup semuanya dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Wali Wali wa ya Karim wa ya Qudwat al-Din ya Rabbul Masakin ya Rabbul Alamin ya Rabbul Alamin alhamdulillah wa masyaqina bil muslimin faraj ala muslimin ya Rabbul Alamin. Allahumma inna nabatu ni'matik wa la taj'alna hasada nikmatik. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka min syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bihi في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، كما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من الأصول أوفارها ومن الأذهان أسواها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان ولك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام الفاتحة. Alhamdulillah itu berakhirlah majlis kita pada malam hari ini. Kami minta oleh maaf yang untuk bersalaman untuk berkenan dari sebelah kiri saya.